Tidak ada prosedur yang mutlak, yang absolut harus begini harus begitu enggak. Kalau misalnya penulis punya naskah pengen diterbitkan, ya udah kita obrolkan bareng aja kemungkinannya. Tapi biasanya ya tergantung misalnya soal budget ya, itu ya tergantung penulisnya duitnya piro, punya uang berapa, ya kita maksimalkan aja. Jangan mikir itu ya. Saya mendorong penulis itu ya jangan memikirkan budget dulu. Kalau kamu punya naskah bagus ya saya berani support. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya silaturahmi ke tempat Bro Heri Setiawan yang dia adalah seorang penulis, kemudian juga seorang musikolog dan musisi juga. Dan kebetulan kita sedang berada di studionya yang baru, kemarin diresmikan yang dimiliki oleh Art Music Today. Beliau ini juga merupakan founder dari penerbit Art Music Today yang khusus membahas tentang musik, juga ada buku-buku yang bertemakan yang lain, tapi sebenarnya utamanya adalah buku di bidang musik. Bagaimana kabarnya, Bro? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Kurang siji profesi ini. Apa? Kadang-kadang dadi maklar. Masa pandemi itu kita tidak cukup punya satu job. Jadi harus banyak side job. Pokoknya peluang apapun yang penting halal, positif. Mas Heri ini sebenarnya teman lama saya sudah kenal lama dengan dia. Dia itu merupakan salah satu customer saya di percetakan ya, di percetakan Kuantum. Kemudian kita dikenalkan waktu itu oleh Mas Nizar Muhammad. Kemudian kita berhubungan baik lama-lama, terus kemudian kita berkolaborasi dalam, kadang-kadang kita bikin event 17-an, kita ngundang beliau dan lain-lain. Nah, ini kira-kira di masa pandemi ini kehidupan Mas Heri sebagai musisi itu gimana? Tambah hajur atau tambah hajur? Semua musikus yang berbasis panggung, yang hidupnya dari panggung ke panggung, semua kan drop, semua jatuh lah, anggap aja. Nggak ada ruang yang seperti dulu sebelum pandemi kan. Misalnya seminggu sekali lah, minimal 1-2 kali itu saya mesti main keroncongan. Begitu pandemi stop. Tapi ya teman-teman yang masih kreatif memanfaatkan peluang kan dia mainan YouTube ya, bikin konten-konten ya, jalan terus. Tapi kalau event-event offline dulu bisa sebulan anggap aja dapat 5 juta umpamanya, sekarang ini cuma dapat 100.000. Lumayan ya Mas ya, lumayan. Bisa tapi disyukuri ya lah. Enggak apa-apa, bagian dari perjalanan dunia. Mas, sampean ki aslinya mana sih? Aslinya sampean? Saya lahir di Solo. Lahir di Solo. Terus sampai SMA di Solo. Terus kuliah di ISI Jogja mulai 2002. 2002 terus bablas. Menikah dengan orang Solo. Ya sebetulnya sekarang wirawili Jogja, Solo. Kegiatan selama pandemi ini apa? Selama 2 tahun berjalan, hampir 2 tahun ya. Kita kan COVID ini tahu sendiri, hampir 2 tahun. Dan ini sebagai musisi dan sekaligus penulis, kegiatan Mas Heri itu sebenarnya apa selama pandemi ini? Kalau nulis-nulis masih nulis itu terhitung sebetulnya tidak terlalu terdampak ya. Kalau nulisnya itu aktivitas yang mungkin ya bisa kita selenggarakan, kita lakukan dalam kondisi apapun lah ya. Kalau musik itu kan ada daring atau enggak, daring, offline, online gitu. Nulis tuh masih, ngedit masih, melayani teman-teman yang pengen naskahnya saya terbitkan juga itu masih jalan gitu. Jadi misalnya kita ini ada seorang penulis ya, yang menulis tentang buku seni atau musik, ini sebenarnya Art Music Today sebagai Mas Heri sebagai foundernya itu sistemnya bagaimana? Maksudnya dalam rangka misalnya mau mengajukan naskah dan lain-lain. Sistemnya ya pada sama seperti penerbit buku indie pada umumnya. Jadi kolektif yang jelas. Tidak ada prosedur yang mutlak, yang absolut harus begini harus begitu enggak. Misalnya penulis punya naskah pengen diterbitkan,
ya udah kita obrolkan bareng aja kemungkinannya gitu. Tapi biasanya ya tergantung misalnya soal budget ya, itu ya tergantung penulisnya duwene piro, punya uang berapa, ya kita maksimalkan aja, jangan mikir itu ya. Saya mendorong penulis itu ya jangan memikirkan budget dulu, atau kalau kamu punya naskah bagus ya saya berani support. Iya. Dan selama ini Art Music Today itu berapa judul Mas sudah diterbitkan? Art Music Today sekitar belum banyak banget sih ya. 30 lebih kalau 30, hampir 40-an lah. Mulai ya awalnya. Ya mulai dari dulu nyetak di Pak Muklis itu. Nah, buku ini kalau masih ingat. Virus Setan ini. Iya, Virus Setan. Ya, Virus Setan ini buku tahun 2013. Ya ini sebenarnya mulai pertama kali kerja sama Pak Muklis. Oh iya. Mas Heri ini sebenarnya sudah menulis berapa buku, Bro? Kira-kira sudah berapa, dan yang paling fenomenal apa dari buku dewe ya? Buku sendiri ya? Buku sendiri. Buku sendiri itu belasan ya, sekitar pastinya sih nggak ngitung, karena ada buku yang sudah jadi belum tak rilis ya. Tapi kalau yang saya rilis itu udah 11 atau 12 gitu ya. 12. Gitu. Yang paling fenomenal itu sebenarnya nggak ada. Tapi memang ada buku yang memang masih dibeli sampai hari ini gitu. Seperti apa ya? Memahami musik dan ilmunya. Dulu nih nyetaknya juga di tempat Pak Muklis di Kuantum ya. Memahami musik dan rupa-rupa ilmunya ini buku tahun 2014, tapi memang masih dicari sampai hari ini. Meskipun isinya juga sudah sebagian besar nggak terlalu aktual ya, tapi mungkin kalau untuk teman-teman yang baru belajar menulis itu saya kira ya masih diperlukan. Oh iya. Saya melihat Mas Eri ini termasuk penulis yang produktif ya. Bukunya juga terhitung puluhan ya, sudah puluhan. Ya, kalau total dengan Art Music Today ya puluhan ya. Sebenarnya kehidupan masa kecil Mas Eri sampai dalam posisi sekarang mempunyai karya yang belasan, kemudian terus mempunyai studio musik yang khusus untuk rekaman gamelan etnik, musik etnik dan kontemporer. Dalam proses mencapai itu, selain juga menjadi menjadi founder di Art Music Today, penulis, musisi. Nah, untuk mencapai itu sebenarnya ada didikan khusus pada saat masa kecil atau gimana? Misalnya menceritakan sedikit masa lalu, masa kecilnya Mas Eri. Kalau keluarga saya, bapak dan ibu itu tidak mewariskan apa-apapun ya. Maksudnya tidak mewariskan musik, misalnya dunia musik dan kepenulisan. Enggak, bapak saya, ibu saya wira swasta semua. Terus kalau soal nulis itu memang sudah seneng sejak kecil. Nggak tahu ini mungkin given gitu ya Pak. Mungkin ya dikaruniai bakat sama Tuhan gitu. Nah, terus seneng karena hobi nulis. Mungkin ya itu keterusan ya, jadi apa namanya, kebiasaan, jadi kesukaan, kesenangan gitu sampai sekarang. Nah, terus kuliah di ISI itu sebetulnya juga waktu itu disarankan oleh guru gitar saya. Nah, di SMKI, saya dulu sekolah di SMK Negeri 8 Solo atau SMKI Solo. Itu belajarnya ya musik diatonis, musik band gitu juga, gitu. Belajar musik klasik juga. Nah, untuk syarat masuk ke ISI Jogja itu kan harus belajar gitar klasik waktu itu. Gitar klasik. Nah, belajar gitar klasik 6 semester. Ya sampai menguasai skill tertentu gitu, tapi ternyata belajar gitar klasik itu ya selain tidak mudah juga sulit ya untuk menjualnya, untuk memasarkannya. Kalau kita nggak benar-benar memaksimalkan itu susah lah, nggak seperti main band lah katakanlah gitu ya. Nah, terus tapi hobi nulis itu juga terus bertahan kan sampai kuliah. Kebetulan saya kuliah di jurusan musikologi namanya. Ya, musikologi itu memang fokusnya tidak terlalu kepada praktek. Ya walaupun kita harus menguasai praktek, tapi juga harus bisa menulis artikel, harus bisa mempresentasikan gagasan-gagasan musik kita, misalnya kita punya karya gitu ya. Punya ide. Kita tahu sejarah, nah, gitu-gitulah pokoknya kayak ya sosiologi, antropologi kan belajar seperti itu. Nah, kalau
seluruh hidup saya curahkan pada nulis, mikir, kok rasanya abot banget itu. Jadi memang harus main musik gitu. Harus itu salah satu sebagai selingan. Bukan sebagai selingan lagi, itu justru primer. Ya. Menurut saya primer. Dulu di Solo juga saya sempat bikin komunitas jazz sama teman-teman. Saya menjadi salah satu inisiator juga. Di Solo ada Solo Jazz Society yang ngeband gitu, apa namanya. Terus mulai bisa menemukan mungkin ya memang nulis dan main musik itu yang menjadi apa, jiwa ya, spirit ya, semangat lah. Semangat. Jadi kalau sedang galau apa gitu ya mending saya nulis gitu. Nulis ya. Gitu. Oke. Atau mending saya nyanyi kan. Ya saya sama Pak Muklis ini sering, kalau saya ke percetakannya itu ya main gitar nyanyi bareng gitu. Tutorial gitar ya. Kalau itu apa ya? Rapopo, santai wae. Soal studio ya tadi ya. Jadi kalau Art Music Today itu sebenarnya memang gerak apa ya, lebih banyak bergerak ya karena kita punya usaha rekaman juga. Kita juga punya usaha penerbitan gitu. Jadi memang ya ini sebenarnya step by step. Dulu sering kita mobile gitu ya, melayani recording. Kita mengunjungi ke lokasi yang pengen direkam. Jadi mobile recording istilahnya. Sekarang pun masih berjalan. Nah, kebetulan ini juga sudah mulai ada studio walaupun masih sederhana. Tapi alatnya juga sudah relatif lengkap. Di belakang sini gudang alat-alat. Terus ini masih on progress sebetulnya, kita masih sampai akhir tahun ini kita uji coba gitulah ya, kondisi ruangnya bagaimana gitu. Nah terus ya itu tadi pokoknya yang penting itu berusaha untuk tetap ya enjoy lah, menikmati apa yang saya lakukan aja untuk sejauh ini. Nggak ada target pencapaian yang gimana-gimana. Saya bisa menikmati aja udah seneng, syukur ya. Seri sendiri ini kan dalam membagi waktu antara dunia musik dan dunia kepenulisan tuh bagaimana? Kan sepertinya ribet ya antara kok di satu sisi sebagai penulis atau musisi yang penulis atau penulis yang musisi, ini gimana menurut Mas Eri? Betul. Memang ya kalau nulis mungkin ya aktivitas yang sangat butuh fokus. Ya, itu jelas. Pak Muklis ini juga akan nulis toh. Nulis buku Babat Sewulan, buku ini luar secara umum. Sampai piro? 10.000 eksemplar ya. Itu sek. 750 itu sampai banget loh ini semasa pandemi total buku 700. Nah itu tadi, nulis itu memang bagi saya aktivitas yang membutuhkan konsentrasi, fokus, dan kadang-kadang bahkan sering memang harus sendirian ya. Menulis sendiri. Kalau saya latihan musik itu masih bisa lah di apa, kancani sopo mungkin gitu ya, apa tidak dalam suasana yang kusyuk banget gitu. Nah terus apa namanya, kalau aku menulis itu ya aku sebetulnya mencoba menghubungkan apa yang saya alami di dunia nyata, di dunia musik gitu. Jadi terkorelasi supaya aku mikirnya juga nggak terlalu berat. Misalnya saya nulis ngobrolin tentang komunitas musik, misalnya nulis tentang komunitas musik gitu kan. Ya sehari-hari saya kan komunitas musik, teman-temannya komunitas. Jadi itu sebenarnya ekspresi berdasarkan pengalaman aja. Nggak terlalu mikir yang apa ya, jeru-jeru banget sih, enggak gitu. Karena memang dunia musik ini terus terang saja lebih banyak orang yang mendengarkan, yang nonton daripada video, membaca. yang membaca. Budaya kita di Indonesia ini memang menurut beberapa penelitian itu memang lebih suka mendengarkan dan menonton dibandingkan dengan budaya membaca, literasinya. Bagaimana Mas Eri bisa menulis buku ini, kemudian terus buku-buku Mas Eri, dan menurut Mas Eri itu buku yang paling fenomenal
yang paling banyak terjual dan atau mungkin banyak yang mendapatkan bukan hanya materi ya, semacam apresiasi mungkin dari musisi-musisi Indonesia itu buku yang mana Mas? Bukunya Mas Eri sendiri, ada nggak ini? Ya seperti tadi yang itu, yang memahami musik dan rupa-rupa ilmunya itu, termasuk buku Virus Setan ini yang ditulis Mas Slamet Syukur ini juga apresiasinya luar biasa. Buku ini juga sebetulnya intuisi musikal, intuisi musikal ya. Apa namanya, seputar proses kreatif lah di dunia musik gitu. Nah, sebetulnya sih saya tidak terlalu mentargetkan ya harus terjual berapa. Saya mengakui bahwa saya belum berbisnis sebetulnya, tapi hanya melakukan apa yang saya suka, berusaha mempromosikan sejauh yang saya bisa juga, tidak bisa terlalu mengada-ada gitu juga, karena orang kalau nggak minat ya. Kalau buku itu ya nggak minat juga, nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa dipaksakan gitu. Tapi minimal kalau saya menulis buku itu, manfaat yang paling saya rasakan adalah ketika saya bisa bertemu banyak sekali orang. Komunitas kenal dari komunitas di seluruh bagian Indonesia, bahkan teman-teman dari luar gitu ya. Karena mereka kenal dari membaca buku saya gitu. Terus terbuka lah dengan banyaknya teman ya, terbuka pintu silaturahmi, terbuka rezeki yang lain-lain gitu. Jadi memang itu yang selalu menjadi semangat aja gitu, bahwa nulis itu ya nggak seperti kita jual barang lah gitu kan. Kita nggak kulaan terus tersebar begitu pasarnya bosen udah nggak beli lagi, tapi ya alhamdulillah buku itu terus diapresiasi lah, tidak dalam jumlah yang fantastis. Atau Pak Mulis bilang paling fenomenal itu tidak ada. Bestseller ukuran buku-buku komunitas gini kan paling 1000 itu udah bagus banget toh. Apalagi kan Mas Eri memilih segmen tertentu ya. Artinya kan di Indonesia ini yang kebanyakan laris kan biasanya novel pengembangan diri. Kenapa kok bisa memutuskan memang apakah itu dunianya di situ atau nggak mencoba misalnya tema-tema yang lain, nggak dibatasi misalnya? Aku sendiri juga sajane pengen nulis sekali-kali Tempo nulis yang populer gitu ya. Cuman memang ini mungkin belum ada panggilan ke situ gitu. Karena memang ya belum dicoba gitu. Belum dicoba. Ya kayak aku sebenarnya suka nulis novel itu, suka nulis puisi, suka. Ada beberapa buku puisi saya yang nggak tak terbitkan. Termasuk cerita-cerita pendek gitu punya. Puisi itu yang tak tulis rata-rata ya tentang cinta, tentang ekspresi personal. Kadang-kadang kalau lagi saya blank, lagi suntuk, lagi boring, lagi merasa down gitu misalnya, ya nulis tentang religiositas, tentang ketuhanan, rohani. Ada peristiwa sesuatu yang membuat down banget dalam hidup Mas Eri, mungkin terus kemudian bagaimana bisa mengatasinya, terutama ya di bidang dua ini, musik dan buku itu ada nggak? Nggak terlalu sih, nggak terlalu ada, karena saya prinsipnya adalah itu tadi, nggak punya target dan nggak harus tercapai. Bukan berarti nggak harus tercapai, maksudnya nggak punya target yang saya anggap terus mati-matian aku perjuangkan, karena kemungkinan itu akan berakibat sebaliknya. Kalau itu kan jadi kecewa tuh kita gitu. Artinya misalnya saya menargetkan tahun ini misalnya harus nulis 2 buku, misalnya gitu ya. Kalau itu tidak terjadi mungkin saya frustasi. Ya, tapi ya terus dulu pernah punya target gitu, tapi terus tak tepis pelan-pelan. Ya wis lah, nek memang nggak punya waktu ya udah aku nggak bisa memaksakan ke situ gitu ya. Tapi kalau untuk situasi-situasi down itu ya biasalah, pasang surut itu ya, fluktuasi kehidupan tuh biasalah. Tapi ya saya berusaha sendiri untuk mosok tau dadi wong musik iso nulis buku, mosok terus down, terus stres ya nyanyi wae lah. Gitu aja. Sampai kehidupan yang sekarang ini, adakah seseorang yang banyak mempengaruhi hidup Mas Eri? Mungkin misalnya tokoh, kemudian didikan keluarga, atau semacam tokoh inspirasinya Mas Eri sendiri. Mungkin panutan lah ibaratnya. Kalau di Indonesia itu siapa kira-kira? Ya, untuk semangat menulis saya belajar banyak sekali dari Cak Nun. Cak Nun ya. Untuk produktivitas semangat menulis, termasuk berusaha memunculkan gaya
apa namanya ya sejauh saya bisa ya. Saya berusaha menulis sing khas banget iki piye to carane nulis sing khas gitu, bukan berarti aku menunjukkan keakuan saya enggak, tapi saya pengen berusaha nek maca tulisannya iki berarti memang iki khas Eri gitu kan. Gitu sebenarnya. Itu sama soal produktivitas itu saya banyak sekali belajar dengan MH Ainun Nadjib, meskipun tidak berguru secara langsung ya. Tapi saya membaca karya-karya beliau, membaca buku-buku beliau gitu, mengikuti ceramah-ceramahnya. Sama Pak Muklis, sebetulnya tokoh idola saya itu ini yang mewawancara podcast ini. Ini yang saya ketemu dia sebetulnya bukan dalam langkah klien dan bos gitu ya, tapi saya ini mengaku atau mendaku sebagai murid spiritual. Gitu. Karena aku kalau ketemu dia diceramai terus. Iya, kapan mualaf Mas? Aku ora jelas agamanya apa. Pak Muklis ini ya apa ya? Ya konco, ya rekan bisnis kecil-kecilan lah untuk saya itu saya anggap ya nggak ngefek lah kalau untuk perkembangan bisnisnya. Dia orderanku paling 100 200 gitu. Tapi ya bisa untuk ngobrol dan bicarane menjaga apa namanya denyut nadi apa yang kita tekuni aja lah itu. Ya paling itu. Kalau di dunia musik itu fans idolaku banyak Mas. Ya musikus ya ada idolanya, penulis ya ada idolanya gitu. Kira-kira apa yang ingin disampaikan terkait dengan dunia buku, dunia musik dan bisnis Mas Heri sendiri ini ke depan bagaimana, dan sifatnya mungkin ada yang disampaikan kepada teman-teman yang ingin menerbitkan, ingin semacam menyewa studio rekamannya. Wah, bagaimana Mas? Oke. Ya, kalau untuk dunia kepenulisan musik ya, kepenulisan buku tentang musik ini terus terang memang masih terhitung jarang banget lah. Orang yang mau menulis buku tentang musik. Terus bahkan juga orang yang ngerti lah seluk-beluk dunia buku musik itu ya masih sangat langka. Sangat langka. Nah, dengan demikian ini sebenarnya peluang besar juga bagi teman-teman yang mungkin dia musisi, mungkin dia audio engineer, mungkin dia manajer sebuah band misalnya, atau siapapun lah yang berkecimpung di dunia musik, pengarang lagu. Silahkan misalnya kalau punya unek-unek, punya pengalaman ya, itu bisa juga dituangkan ke dalam bentuk buku gitu. Ya mungkin kalau sekarang eranya podcast gini ya bisalah lisan ya, secara lisan kita bikin video cerita gitu. Tapi kalau punya buku itu mungkin rasanya beda. Gitu ya. Kayak ini. Ini aku pengen tunjukkan buku judulnya Naik-naik ke Puncak Obo. Ini sebuah biografi sebenarnya. Teman saya pemain obo itu instrumen tiup itu. Punya pengalaman yang cukup panjang, main di banyak negara gitu. Tapi sebenarnya dia tidak bisa nulis, tapi bisa cerita. Gitu. Karena kan misalnya dia mengunjungi Eropa, mengunjungi Asia, keliling-keliling di dunia itu kan punya cerita masing-masing, gitu kan. Kalau itu diceritakan lisan gini mungkin nggak bisa detail banget. Nggak bisa detail kan. Nggak bisa menunjukkan mungkin sedetail mungkin lah gitu. Terus saya dorong, saya motivasi. Mbak ayo nulis buku, kemudian kita join kolaborasi. Jadi kan ini sangat berharga ya di luar kita bisa bercerita secara lisan. Gitu. Nah juga saya pernah membantu beberapa guru musik juga untuk menerbitkan buku. Dia cerita tentang pengalaman mengajar, pengalaman bertemu murid, terus mendapatkan pengalaman personal gitulah antara guru dan murid kan, jadi menarik gitu untuk ditulis. Nah intinya adalah kalau teman-teman di dunia musik itu memang tidak terbiasa sudah gitu di dunia menulis atau menerbitkan buku. Tapi saya berusaha pelan-pelan untuk mendorong ya siapapun teman-teman saya untuk coba nulis gitulah, nggak usah mikir lagunya, tapi ada memorandum istilahnya, ada memoir yang pasti suatu ketika ada gunanya itu untuk anak cucu kita, untuk siapapun. Nah itu yang pertama. Jadi mulailah juga teman-teman juga bisa mengapresiasi karya-karya di dunia musik tapi yang berbentuk literasi.
Nah itu menurutku perlu juga mendapat tempat gitu, perlu mendapat apresiasi supaya kita juga nggak mengenal musik hanya sebagai hiburan saja gitu ya, sebagai selingan saja atau sebagai hua-hue saja, sebagai hiburan gitu loh. Tapi ada buka sidik jos. buka sidik jos. Ono sisi pengetahuan lah musik ini. Ya walaupun ini nanti bisa kita jelaskan di cerita lain, pertemuan lain gitu.